Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ala dawam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhan nas, ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara sidang salat Jumat yang berbahagia, marilah di hari yang mulia, di tempat yang penuh barokah, dalam kesempatan ini kita bersama-sama bertekad untuk meningkatkan ubudiyah, keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan dan ketakwaan adalah modal kita ketika kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
jamaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita merasa berat untuk baca Quran, berat untuk sholat malam, berat untuk berinfak, berat untuk bersedekah, berat untuk sholat berjamaah, berat untuk sholat qabliyah dan ba'diyah. Fenomena itu ada dan hampir semua kita merasakannya dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya adalah kenapa berat? Ya. Padahal ketaatan itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Salatu man kunna fihi wajada halawatul iman." Ada 3 kriteria yang apabila 3 hal ini kalian lakukan dalam kehidupan, maka akan mendapatkan manisnya keimanan atau halawatul iman. Halawah iman artinya manisnya ketaatan, nikmatnya ketaatan. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, salatu man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 golongan orang yang merasakan manisnya keimanan. Biasanya kata-kata manis itu ya didampingi oleh kata-kata yang konkret, misalnya gula, tebu, madu, ya, itu manis. Tapi ketika dikatakan iman itu manis, maknanya apa? Rasulullah SAW mengumpamakan iman itu seperti madu, sesuatu yang manis, sesuatu yang enak, sesuatu yang sedap. Maka begitulah keimanan. Akan tetapi walaupun iman itu manis, tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Sebagaimana manisnya madu juga tidak bisa dirasakan semua orang. Orang kalau sakit, ya, maka madu tidak manis. Ya. Orang kalau galau, gelisah, madu tidak sedap. Maka begitulah tadi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada aslinya iman itu adalah manis, sedap, enak, tapi kalau orangnya sakit jiwanya, ya, sakit hatinya, maka tidak akan merasakan manisnya keimanan dan manisnya ketaatan. Ketaatan itu terasa begitu berat, terasa begitu sulit. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan ada 3 resep, ada 3 cara supaya kita bisa merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, Rasulullah mengatakan, "Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dari apapun dan dari siapapun. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya dari apapun dan dari siapapun. Tapi ketika kita berbicara tentang cinta, mencintai Allah itu mungkin kita bingung bagaimana caranya mencintai. Karena cinta itu adalah efek. Ya. Cinta itu bukan kita melakukan cinta. Beda mengangkat, saya mengangkat, bisa saya angkat. Saya menurunkan, bisa saya turunkan. Tapi kalau saya mencinta, bagaimana? Cinta itu adalah efek. Ya. Cinta itu adalah buah.
Cinta itu buah dari apa? Buah dari makrifat. Tak kenal maka tak sayang. Maka supaya kita cinta kepada Allah, ataupun cinta kepada perintah-perintah Allah, ataupun cinta kepada taat kepada Allah, maka syaratnya kita harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah melalui namanya Asmaul Husna. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui penciptaannya. Dia pencipta alam semesta. Dia pemilik alam semesta. Dia pengendali alam semesta. Anugerahnya kepada kita tiada terhingga. Dan makrifat ini yang menyebabkan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi makrifat seseorang, maka semakin taat dia kepada Allah, semakin dia merasakan manisnya ketaatan dan nikmatnya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kunci yang pertama supaya kita cinta kepada Allah adalah mengenal Allah. Cinta itu harus dipupuk. Cinta itu harus disiram. Cinta itu harus dirawat. Lalu bagaimana caranya merawat cinta kita kepada Allah? Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi zikir jangan hanya kita artikan zikir lisan. Zikir adalah berkumpul dalam ketaatan, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bertambah keimanan kita, datang ke taklim, datang ke pengajian, itu adalah zikir. Membantu orang karena Allah adalah zikir. Ya. Bersedekah kepada fakir miskin adalah zikir. Semakin banyak ketaatan yang kita lakukan, semakin ketaatan itu mudah dan semakin ketaatan itu mudah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit-tha'ah wa yanqus bil-ma'siyah. Iman itu fluktuatif, tapi dia akan bertambah manakala orang itu makin banyak melakukan ketaatan. Makin sering bersedekah, maka sedekah itu makan nikmat. Makin sering sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah, maka sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah itu makin terasa nikmat. Makin sering baca Quran, maka makin bertambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya meminta kepada kita untuk mencintainya, tapi harus mengutamakan cinta kepada Allah dan cinta kepada apapun dan dari siapapun. Mari kita belajar kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam yang telah merindukan anak, yang telah mendambakan seorang anak dan keturunan sampai 80 tahun dia baru dapat anak. Ya, begitu dia dapat anak, begitu cintanya kepada putranya Ismail. Ya, begitu anaknya sudah besar, sudah mulai menginjak remaja, umur 13 tahun. Begitu Ibrahim sangat mencintainya, sangat menyayanginya. Tapi Allah ingin menguji Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Mana dia lebih mencintai anaknya atau lebih mencintai perintah Tuhannya? Pada saat itu Allah perintahkan kepada Sayyidina Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Apakah Nabi Ibrahim surut dengan cintanya? Apakah Nabi Ibrahim mundur dengan cintanya? Karena makrifatnya, karena dia merasakan nikmat Allah yang terlalu banyak dia terima, maka kecintaannya kepada anaknya dikalahkan oleh kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga belajar kepada Sayyidina Yusuf alaihissalam. Bagaimana Yusuf, seorang pemuda yang gagah, sedang berada di perantauan, dirayu dan digoda oleh seorang wanita cantik, istri seorang raja, dan tidak akan ketahuan. Tapi pada saat itu Nabi Yusuf mengatakan, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada ajakan wanita ini untuk berbuat mesum ataupun berbuat haram. Itulah namanya mencintai Allah dan mengutamakan cinta kepada Allah dari apapun dan dari siapa. Ketika kita dalam kehidupan sehari-hari dihadapkan dengan pilihan sholat berjamaah ke masjid atau terus melanjutkan menonton televisi, ya,
pilihan tadi. Kalau kita masih kalah terus, kita tidak akan merasakan manisnya iman. Tapi ketika kita mengutamakan cinta kepada Allah, cinta kepada ketaatan kepada Allah, satu kali kita diuji lulus, dua kali lulus, ujian ketiga lulus, ujian keempat lulus. Pada saat itu wajada halawatul iman, dia mendapatkan keimanan itu bukan lagi beban, beribadah tanpa beban, bersedekah tanpa beban, baca Quran tanpa beban, salat malam tanpa beban, bahkan dia merasakan nikmat yang luar biasa pada saat beribadah kepada Allah Subhanahu. Yang kedua resepnya kata Rasulullah SAW, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang bukan karena hartanya, bukan karena ketampanannya, bukan karena pangkatnya, bukan karena jabatannya, tapi hanya karena Allah memerintahkan saya untuk mencintai fulan, untuk mencintai seseorang. Tidak ada hubungan nasab, bukan karena satu suku, bukan karena satu daerah, tapi karena dia adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Allah yang mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu adalah bersaudara, maka dia mencintai saudaranya ini. Ya, mencintai saudara. Sekarang kalau kita bicara tentang cinta, anak muda memahaminya cinta adalah antara mudi dan muda, ataupun muda dan mudi, ya, yang diungkapkan orang dengan berpacaran. Tapi cinta di dalam konsep Islam adalah sesuatu yang murni, sesuatu yang lillahi ta'ala. Dia membantu, dia memberi, dia menolong, dia menjenguk, dia mengunjungi, dia berziarah ke rumah saudaranya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada orang yang bernama Ibrahim An-Nukhai, seorang ulama, seorang tokoh, seorang ahli ibadah, diprank sama anak muda. Kata dia, saya butuh bantuanmu, datang ke rumah nanti sore. Kata Syekh ini, baik, nanti saya datang. Begitu datang di depan pintu, kata anak muda ini, Syekh nggak jadi, pulang aja dulu. Baik, pulang. Besok ketemu lagi, Syekh datang ke rumah ya, saya butuh bantuan. Baik, datang. Besoknya datang lagi, sampai 3 kali. Pas yang keempat kali, Syekh ini datang lagi. Begitu datang, anak muda ini heran. Kok mau-maunya Syekh ini saya prank sampai 3 kali. Padahal saya yang butuh, dia tidak butuh. Tapi kenapa dia mau datang? Ya, kata dia, Syekh, kenapa kamu datang? Kata Syekh ini, Ibrahim An-Nukhai, ahli ibadah ini, saya datang ke sini bukan karena Anda. Saya tidak ada urusan dengan Anda. Urusan saya adalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan saya untuk berbuat baik kepada Anda. Anda ini tidak ada apa-apanya di hadapan saya. Saya datang ke sini karena perintah Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya para beriman itu bersaudara. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa membantu saudaranya, maka Allah akan membantunya. Akad saya, kontrak saya itu dengan Allah, bukan dengan Anda. Walaupun Anda prank saya 100 kali, saya akan tetap datang ke sini karena saya menolong bukan karena Anda, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seorang hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memberi karena Allah, dia menjenguk karena Allah, dia bersedekah karena Allah, dia membantu karena Allah, dia menemani karena Allah, dia bersilaturahim karena Allah. Inilah yang disebut ketika ini sudah terjadi di dalam diri kita, maka keimanan, ketaatan itu akan terasa indah, terasa lezat dan terasa nikmat. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang dalam praktek sehari-hari, ketika ada orang sakit, saya malas menjenguknya. Kenapa? Waktu saya sakit dia nggak datang, dia nggak menjenguk saya. Ya. Ketika orang mau memberikan hadiah, ada orang yang pesta pernikahan, ya. Kemudian dia ketika mau memberi berapa, dia lihat dulu buku catatannya, orang ini dulu kasihnya berapa, gitu. Kemudian dia sesuaikan. Tidak ada begitu.
Ya, ketika memberi, berilah karena Allah. Ketika tidak memberi, jangan berikan juga karena Allah Subhanahu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu berat. Akan tetapi jika orang sudah sampai pada maqam ini, maka dia akan merasakan ketaatan itu akan terasa nikmat dan terasa indah. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrah an yuqdhafa fin nar. Dia tidak ingin lagi kembali kepada masa jahiliyahnya. Semua kita ini punya masa lalu yang gelap. Mungkin dulu penjudi, mungkin dulu pemabuk, mungkin dulu jahiliyah, mungkin dulu suka main perempuan, mungkin dulu suka menipu, mungkin dulu suka curang, mungkin dulu suka korupsi. Tapi hari ini Allah sudah berikan hidayah, Allah sudah berikan taubat, Allah sudah berikan kepada dia untuk menjalankan salat 5 waktu. Yakrah an ya'ud, dia tidak ingin lagi kembali kepada jahiliyah. Dia tidak ingin lagi kembali kepada masa lalu yang gelap. Dan itu dibuktikan dengan sebagaimana dia tidak mau dicampakkan ke dalam api. Lebih baik dibakar dengan api daripada kembali lagi main perempuan. Lebih baik dibakar di dalam api daripada harus menipu orang. Lebih baik dibakar di dalam api daripada harus melakukan korupsi. Lebih baik dibakar dalam api daripada berbuat zalim lagi. Kenapa? Karena dia tidak suka lagi dengan jahiliyah, tidak suka lagi dengan kemungkaran, dan tidak suka lagi dengan kemaksiatan. Ketika itu sudah ada, maka pada saat itu semua ketaatan itu akan terasa indah, terasa nikmat, dan terasa lezat. Karena aslinya ketaatan itu adalah manis seperti madu, tapi bisa dirasakan hanya orang yang sehat. Kalau orang yang tidak sehat, madu tidak akan terasa nikmat dan lezat. Jamaah, ada 3 langkah. Langkah yang pertama tadi mencintai Allah dan Rasulnya. Dan langkah yang kedua mencintai manusia karena Allah. Dan langkah yang ketiga benci kembali kepada masa lalu yang gelap, masa lalu kufur, masa lalu jahiliyah, sebagaimana dia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Mudah-mudahan dengan khutbah singkat ini menambah keimanan, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى الصحابة أجمعين وللتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة